Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deli Rusdiadi dengan NPM 2340602077 dan prodi saya yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan membawakan materi presentasi dengan judul Apresiasi Prosa dan Prosa Fiksi. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu 5 bagian. Yang pertama yaitu hakikat apresiasi, kedua apresiasi prosa fiksi, ketiga prosa, keempat konsep fiksi, dan yang kelima yaitu unsur pembangun prosa fiksi. Nah, kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu hakikat apresiasi. Apresiasi berarti kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Nah, penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu itu adalah istilah apresiasi. Nah, yang berasal dari bahasa Latin yaitu appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai sesuatu. Kita akan masuk ke poin yang kedua yaitu apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi berarti usaha atau mengauli karya sastra berbentuk prosa. Nah, istilah prosa fiksi atau karya fiksi biasanya juga disebut dengan prosa narasi atau cerita berplot. Nah, pengertian prosa fiksi tersebut adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan penokohan, latar, dan tahap-tahap rangkaian cerita. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga yaitu prosa. Prosa adalah sebuah teks atau karya rekaan yang tidak berbentuk dialog dan isinya dapat merupakan kisah sejarah atau sederetan peristiwa. Prosa juga berusaha menampilkan cerita yang merupakan hasil imajinasi baik dari cerita lisan maupun cerita tulis. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu konsep fiksi. Fiksi adalah istilah umum yang sering disebut sebagai imajinatif, yaitu suatu karya walaupun dekat dengan hubungannya dengan kehidupan orang tertentu atau peristiwa, tapi imajinasi pengaranglah yang dapat membentuk fiksi dengan berbeda fakta. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu unsur pembangun prosa fiksi. Nah, unsur pembangun prosa fiksi ini terdapat 3, yaitu tema, tokoh, dan alur. Nah, tema sering dimaknai dengan inti cerita novel. Nah, tema ini menjadi dasar pengembangannya dalam seluruh cerita sehingga menjadi bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. Yang kedua adalah tokoh. Istilah tokoh digunakan untuk menunjukkan pada orang yang ada di dalam cerita. Sedangkan istilah penokohan digunakan untuk melukis gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan di dalam cerita. Yang terakhir yaitu alur. Alur atau plot adalah pengaturan urutan peristiwa pembentuk cerita yang menunjukkan adanya hubungan kualitas. Baik, sekian dari penyampaian materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan shalom dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.